Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi mulku samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ladzi arsalahu Allah syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمالا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, tarawih, tilawatul Quran dan beragam ibadah lainnya. Dan tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam berapa Pak Bu? Malam ke-25. Subhanallah. Berarti ini bagian dari salah satu malam yang berpeluang besar terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena ini masuk 10 hari terakhir dan kemudian juga malam ganjil. Apalagi Bapak-bapak Ibu, kita harus optimis. Bapak-bapak Ibu merasakan cuaca malam ini bagaimana? Lebih nyaman, lebih enak. Tidak terlalu dingin, dinginnya tidak terlalu seperti kemarin sebelumnya. Dan sebagian ulama dalam beberapa kitab menyinggung bahwa di antara ciri Lailatul Qadar itu memang suasananya, cuaca, alam semesta kondusif. Kalau siangnya matahari terbit tidak terlalu panas, malamnya terasa nyaman. Mudah-mudahan cuaca yang kondusif, kenyamanan cuaca ini menyemangati kita untuk semakin meningkatkan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan juga membuat hati kita nyaman dan tenang. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasa bahwa malam ini berbeda dengan malam sebelumnya dan cuaca kondusif, kita harus optimis. Jangan-jangan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kemajuan suatu masyarakat, bangsa dan negara ternyata juga sangat ditentukan oleh keadaan anak-anak kita. Setuju Bu? Bapak-bapak setuju? Jadi maju dan mundurnya suatu masyarakat dan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena anak itu adalah fondasi pertama dan utama dalam pembentukan suatu keluarga. Dan keluarga adalah sel pertama dalam pembentukan suatu masyarakat dan negara. Maka negara yang kuat karena adanya keluarga yang taat. Dan keluarga yang taat ditopang karena adanya anak yang soleh dan solihah. Betul? Sahih? Atau betul? Betul dan sahih. Oleh karena itu, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita akan berbicara dengan tema anak dalam pandangan Al-Quran.
al-aulad fi manzur Qur'ani. Dalam perspektif ayat 46 dari surat Al-Kahfi. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, begitu pentingnya kedudukan anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, Al-Quran memberikan perhatian yang luar biasa. Perhatian Al-Quran terhadap anak itu luar biasa. Ini bagusnya banyak anak kita yang ada di sini. Nah, maksud saya enggak banyak anak. Mana boys dan girlnya? Mereka biar tahu bahwa Al-Quran luar biasa besar perhatian terhadap anak-anak. Kata anak dalam bahasa Arab itu disebut dengan walad atau ibn atau tifl. Walad, ibn atau tifl. Saya menghitung kata anak atau kata yang memiliki makna anak dalam Al-Quran itu, baik dalam bentuk tifl atau walad atau ibn, dengan seluruh kata jadiannya, derivasinya, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekitar 116 kali. Berapa Ibu? 116 kali. Subhanallah. Ngalahin penyebutan haji. Kata sholat pun kalah. Mengalahkan penyebutan kata zakat. Sampai sekitar 116 kali. Kata yang memiliki makna anak dengan segala derivasinya, kata jadinya. Apa artinya? Ini artinya Al-Quran memberikan perhatian besar. Kalau Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap anak dengan mengupas, mengkaji, dan menerangkan dalam banyak ayat dan surat, maka ini memberikan pelajaran penting. Kita sebagai orang tua pun harus memberikan perhatian besar terhadap anak kita. Kalau kita jujur, betul-betul mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena mohon maaf, ada sebagian orang tua perhatiannya terhadap anak itu hanya waktu sisa. Ada nggak Bu? Pak? Hanya waktu sisa. Akhirnya dapatnya kualitas anaknya juga sisa. Ada yang memberikan perhatian kepada anak itu apa? Daripada ngadain acara bersama anak, daripada nganggur. Daripada nganggur, ngadain acara dengan anak. Daripada kosong, daripada bengong, daripada galau, udah ngajak anak dan keluarga. Jadi memang tidak disetting, tidak di planning, ada program khusus untuk memberikan perhatian kepada anak. Bahkan ini di Indonesia, di beberapa tempat, di sini mudah-mudahan nggak ada. Ada sebagian orang tua, sebagian ayah yang menjadikan rumahnya seperti hotel. Datang, pergi, dan kemudian tidak pernah peduli dengan anak. Bahkan, mohon maaf Bapak-bapak Ibu, saya pernah melihat langsung dan juga mendapatkan pengaduan dari beberapa ibu-ibu. Ternyata ada sebuah keluarga ketika abinya, bapaknya pulang, anaknya malah pergi ke rumah tetangga. Abinya gak ada, baru balik lagi ke rumahnya. Apa artinya itu? Ada apa? Berarti ada sesuatu. Orang tuanya pulang malah pindah ke rumah tetangganya. Orang tuanya pergi baru pulang ke rumah. Berarti apa? Dia tidak nyaman dengan keberadaan orang tuanya. Tidak nyaman dengan keberadaan ayahnya. Tidak nyaman dengan keberadaan ibunya. Ini bahaya. Oleh karena itu disinilah mengapa kemudian Al-Quran memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Di antara perhatian Al-Quran yang kedua, perhatian Al-Quran terhadap anak selain mengulang-ulang kata anak dan semua kata janjiannya dalam banyak tempat. Di antara yang kedua, banyak sekali kisah-kisah manusia besar, kisah-kisah manusia sukses
apa? Diceritakan sejak kanak-kanak. Banyak cerita dalam Al-Quran yang menceritakan tentang anak-anak yang kemudian menjadi manusia besar. Di antaranya para nabi. Banyak nabi yang juga diceritakan sejak masa kecil. Siapa di antara nabi yang diceritakan sejak masa kecil? Siapa? Bu? Bapak? Di antaranya? Ismail alaihissalam. Sejak kecilnya diceritakan. Sampai kemudian besar. Nah, ini ibu-ibu sudah dapat materinya. Pengajian ibu tentang kurikulum pendidikan anak belajar dari Nabi Ibrahim. Komunikasi efektif yang dilakukan oleh ayahnya Ibrahim kepada anaknya, kemudian menghasilkan anak yang menjadi anak yang soleh. Yaitu kisah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih siapa? Anaknya Ismail yang masih usia belia. Dan Ismail itu tahu, ditunggu-tunggu hampir 80 tahun kehadirannya. 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Begitu lahir di dunia, saking senangnya, kemana aja pergi, selalu ikut. Menggembala ikut terus. Pada saat sayang-sayangnya kepada anak, lucu-lucunya, dalam usia 6, ada riwayat 7 tahun, datang isyarat dalam mimpi untuk disembelih. Berat sekali. Ditunggu sekian puluh tahun, nggak taunya diminta oleh Allah. Bahkan dengan cara yang menurut bahasa masyarakat kita sadis, sembelih. Tapi karena ini isyarat, dan isyarat Nabi dalam mimpi adalah wahyu. Meskipun isyaratnya nggak sore, wahyunya nggak sore, tapi dalam mimpi, tapi beliau. Dan kemudian terjadilah dialog. Subhanallah, bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya luar biasa. Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur mana. Nabi Ibrahim sebagai ayah tidak otoriter. Ismail, sini, ambil pedang, kemudian pisau langsung. Gitu. Lah, apa? Diceritakan. Dan kemudian diminta pendapatnya. Fanzur mana. Masya Allah. Kira-kira kita pernah nggak? Nah, kita punya acara begini. Kira-kira gimana pendapatnya? Tahun depan kita mau pulang ke Indonesia 2 bulan. Gimana? Setuju nggak? Besok kita akan pergi ke sini. Kita mau ada acara. Gimana pendapatnya? Subhanallah. Fanzur madza tara. Kemudian ada nabi lain yang diceritakan sejak masa kecil. Siapa lagi? Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Episode sejarah kehidupan Nabi Yusuf luar biasa. Siapa pemuda yang ingin meniru menjadi pemuda soleh? Baca kisah Nabi Yusuf. Siapa pemimpin, penguasa yang ingin menjadi penguasa yang adil, bijaksana, mensejahterakan rakyatnya? Baca kisah Nabi Yusuf. Siapa yang ingin menjadi keluarga, anak, anggota masyarakat yang baik? Baca kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kisahnya itu luar biasa sempurna dalam Al-Quran. Maksudnya sempurna itu tahapan-tahapan kehidupannya itu lengkap. Mulai sejak kecil, kemudian diiri oleh saudaranya, masuk sumur, kemudian episode keluar dari sumur, kemudian masuk ke istana, ujian cobaan dengan wanita, kekuasaan dan seterusnya, sampai masuk penjara. Subhanallah. Kemudian keluar dari penjara, dan kemudian dia melihat masyarakat dalam kondisi krisis, negara dalam kondisi krisis. Kemudian dia menawarkan konsep untuk mensejahterakan masyarakat dengan konsep ekonominya. Ij'alni ala khazainil ardh. Menawarkan. Makanya kampanye itu boleh. Kalau kita punya konsep baik, dalilnya ij'alni ala khazainil ardh. Menawarkan konsep untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian sampai kemudian jadi raja dan mampu mensejahterakan rakyat, betul. Dan sampai kemudian kembali ketemu dengan keluarganya. Subhanallah, lengkap. Tapi apakah istrinya nikah dengan istri bernama Zulaikha? Ini masyarakat kita. Sering kalau kita menghadiri acara akad nikah, di antara doa,
Allahumma alif, ya Allah satukan hati kedua mempelai ini seperti Engkau menyatukan hati Yusuf dengan Zulaikha. Loh, bagaimana? Kalau benar istrinya raja yang menggoda Nabi Yusuf itu Zulaikha, seperti ada dalam beberapa riwayat tafsir. Tapi dalam Al-Quran tidak disebut namanya, disebut Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu penguasa Mesir waktu itu, yang menggoda Nabi Yusuf. Tapi di beberapa riwayat dikatakan itu Zulaikha. Kalau itu Zulaikha betul istrinya raja, sangat salah sekali kok kemudian kita mendoakan supaya kedua mempelai ini seperti Yusuf dan jadi memang ada beberapa hal di masyarakat yang perlu dikoreksi. Kalau kama alafta baina Ali wa Fatimah radhiyallahu anha, betul. Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Tapi kan kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Bapak Ibu sering dengar itu? Hah? Ingat enggak waktu nikah dulu didoain seperti itu? Lupa. Nanti harus diulang lagi. Maksudnya menghadiri acara akan nikah lagi di hari ini. Kemudian di antara nabi lain yang diceritakan masa kecilnya siapa? Nabi Muhammad tidak ada di Al-Quran cerita kecilnya lahir. Ada Musa, Nabi Musa. Musa lahir kemudian karena waktu itu ancaman bagi anak-anak yang lahir itu, laki itu berbahaya, maka kemudian oleh ibunya ditaruh di kotak, kemudian dialirkan, kemudian sampai kemudian masuk ke istana. Bayangkan, dia hidup dan besar di istananya Fir'aun. Begitu tumbuh besar dewasa, dia sebagai orang yang pertama dan di garda terdepan melawan siapa? Fir'aun. Kemudian ada nabi lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai kecilnya juga. Ketika jadi pemuda, bahkan dimulai dari pencarian kebenaran dan seterusnya. Artinya apa? Ingin kita sampaikan, ketika Al-Quran menceritakan kisah-kisah sebagian nabi itu diceritakan sejak masa kecilnya, sejak masa anak-anak, masa kanak-kanak. Artinya apa? Ini memberikan perhatian besar kepada kita betapa anak dalam Al-Quran itu luar biasa. Berarti kita pun harus selalu memperhatikan perkembangan anak kita, tahapan demi tahapan. Dan kemudian kita mengkomunikasikan dan mendidik mereka secara benar, dan kemudian mengingat dan mempertimbangkan usia sesuai dengan tahapannya. Karena komunikasi dan bahasa dengan anak itu tentu yang kecil, besar itu berbeda. Sehingga nanti kita bisa memperlakukan dengan adil. Baik, mari kita lihat bagian kedua adalah anak fi mawdhu' Qur'ani, dalam pandangan Al-Quran. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, ayat 46 dari surat Al-Kahfi tadi menyampaikan kepada kita bahwa di antara pandangan Al-Quran tentang anak disebut bahwa anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Bahwa anak, al-mal, harta, dan anak, banun adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Namanya perhiasan itu memperindah. Betul Bu? Namanya perhiasan itu pernak-perniknya seperti ornamen dan seterusnya, sehingga menjadi suasananya menjadi damai. Tentu bagaimanapun juga nakalnya anak, tapi kalau rumah kemudian sepi, kita merindukan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang belum dikaruniai anak, mudah-mudahan juga kemudian dikaruniai anak. Mudah-mudahan yang sudah dapat anak dikaruniai anak lagi biar tambah banyak. Jadi zina hayatnya perhiasan. Tapi ingat dia perhiasan. Pertanyaannya, namanya perhiasan itu
itu bisa menjadi standar kebahagiaan kita apa tidak? Apakah bisa menjadi satu-satunya variabel dan standar untuk mengukur kebahagiaan seorang apa tidak? Tidak. Dia perhiasan, tapi dia tidak bisa menjadi standar dalam menilai kebahagiaan dan ketidakbahagiaan seorang. Menilai keberhasilan dan tidak keluarga, tidak. Dan tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran. Oleh karena itu Allah ingatkan, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Dan al-baqiyatus shalihat inilah yang lebih baik di sisi Allah. Khairun 'inda rabbika, yang terbaik dan lebih baik di sisi Rabbmu, dan inilah khairun amalan, harapan yang terbaik. Para ulama tafsir seperti Syekh Dr. Al-Ustaz Dr. Wahdah Zuhaili dalam tafsirnya At-Tafsirul Munir, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, ayat ini adalah sebagai counter, jawaban terhadap persepsi mayoritas orang musyrik Mekah waktu itu. Apa? Mereka membanggakan anak dan menganggap anak itu segala-galanya, pengikut segala-galanya, membanggakan harta dan anak mereka, dan menganggap itu bisa memberinya manfaat dan menjadi satu-satunya ukuran standar yang bisa menjadikan mereka dianggap berhasil atau tidak. Maka turunlah ayat ini untuk memperbaiki persepsi. Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsir Al-Quran mengatakan, ketika menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa al-mal wal banuna zinah. Harta dan anak adalah perhiasan hidup. Artinya apa? Ini sama sekali tidak melarang kita untuk memperbanyak harta, memperbanyak anak. Islam sama sekali tidak melarang kita membanggakan harta, membanggakan anak. Tetapi yang tidak boleh adalah menjadikan itu sebagai satu-satunya standar untuk menilai kebahagiaan dan tidaknya. Karena mohon maaf, orang sering terjebak dan terpasung untuk menilai kebaikan dengan variabel dunia, di antaranya harta. Oh, dia terbaik di antara kita karena dia yang paling kaya di antara kita. Oh, dia terbaik di antara kita karena dia paling banyak pengikutnya, paling banyak anaknya. Maka ayat ini menegaskan bahwa harta dan anak menjadi sesuatu yang baik, menjadi bernilai kapan? Ketika senantiasa dekat dengan al-baqiyatus shalihat. Jadi aslinya harta dan anak ini itu adalah aslinya dia baik, tapi tidak boleh dijadikan satu-satunya standar dalam menilai kebaikan. Oleh karena itu ayat ini dilanjutkan dengan wal baqiyatus shalihat. Apa artinya? Wal baqiyatus shalihat, para ulama tafsir atau para ulama banyak berbeda pendapat menafsirkan apa itu yang dimaksud dengan al baqiyatus shalihat. Tetapi perlu diketahui perbedaan ini masuk dalam kategori ikhtilafut tanawwu' la ikhtilafut tadad. Masuk dalam kategori perbedaan variatif, bukan perbedaan kontradiktif. Maksudnya apa? Bisa mencakup semuanya, meskipun berbeda dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan baqiyatus shalihat, tetapi perbedaan itu variatif. Ada yang mengatakan al-baqiyatus shalihat as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Ada lagi riwayat mengatakan, ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat adalah zikir, yaitu bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada lagi yang menafsirkan al-baqiyatus shalihat tambah dengan tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pakar tafsir dari generasi sahabat, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat adalah semua amal soleh. Semua amal soleh. Saya ingin tanya, zikir tadi itu amal soleh atau tidak? Amal soleh.
Jadi semua amal soleh baik berupa ucapan maupun perbuatan masuk dalam makna al-baqiyat sholihah. Dan ini yang kemudian diunggulkan, pendapat ini ditarjih, dimenangkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, mengatakan inilah pendapat yang benar. Begitu pula Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi mengatakan hadza sahih. Inilah pendapat yang benar, yang integral, universal. Sehingga kita tidak dibatasi dengan bahwa itu maksudnya hanya sholat 5 waktu, tidak hanya zikir, tetapi semua amal soleh, baik berupa ucapan maupun perbuatan, masuk dalam makna al-baqiyat sholihah. Bahwa amal soleh yang berupa ucapan maupun perbuatan itu adalah khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu, wa khairul amalan, dan itulah harapan yang terbaik. Artinya itulah angan-angan kita, cita-cita kita. Karena ini akan bisa mengekalkan kita. Berarti apa? Kita hubungkan dengan tadi, na'am, harta dan anak tidak bisa menjadi satu-satunya standar dalam menilai kebaikan. Tetapi ia bisa menjadi media, wasilah untuk menghantarkan kepada kebaikan dunia akhirat kita. Kapan? Ketika kita mampu memanage harta kita untuk menjadi wasilah mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita mampu mentarbiyah, mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, maka ketika itu dia menjadi sesuatu yang bisa mengekalkan, membahagiakan kita, dan menjadi sesuatu yang terbaik di sisi Allah dan menjadi harapan yang terbaik. Makanya anak yang soleh dan solihah itu adalah deposit ukhrawi yang luar biasa. Itu yang beberapa kali pernah kita sampaikan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu min salah." Ketika manusia meninggal, semuanya terputus kecuali 3 yang terus bisa mengalirkan pahala. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Orang bersedekah jariyah itu dari apa? Dari apa? Dari harta. Al-mal wal banun zina. Betul dia zina, tapi ternyata bisa menjadi sedekah jariyah. Kapan? Ketika digunakan untuk kebaikan. Sedekah jariyah. Awal ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awal saleh, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Al-mal wal banun. Nah, makanya inilah yang Allah tegaskan dalam ayat yang lain. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci. Berarti apa? Berarti ketika dikatakan illa, kecuali, berarti bisa harta dan anak itu bermanfaat di hari kiamat, yaitu ketika oleh orang-orang yang memiliki hati salim, harta dan anak seperti itu akan dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi wasail, media, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan akhirnya bisa membahagiakan, bahkan bisa mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan meskipun dia sudah meninggalkan dunia. Inilah al-mal wal banun. Yang kedua, selain disebut sebagai al-banun, sebagai zina, hiasan, perlu kita ketahui, Al-Quran juga menyebut anak sebagai fitnah. Sebagai apa? Fitnah. Dan saking pentingnya kita memperhatikan masalah ini sampai diulang 2 kali oleh Allah dalam Al-Quran, surat At-Taghabun dan surat Al-Anfal. Bahkan ayatnya mirip, kecuali akhirannya yang berbeda. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Yang satunya innallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan itu diulang. Al-Anfal ada, At-Taghabun juga ada. Ketahuilah. Tuh, pakai bahasa ketahuilah. Biasanya kalau ketahuilah itu biasanya apa? Bentuknya apa? Ketahuilah. Ya, maksudnya kita memberikan pengumuman. Hari Senin kita akan sholat Idul Fitri di Well Park. Ketahuilah. Apa? Diumumkan. Kenapa? Saking pentingnya. Wa'lamu, supaya kita betul sadar annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa
anak-anak kalian, harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah itu bagaimana? Fitnah itu ujian cobaan yang memerlukan mauqif yang benar dari kita. Salah kita menyikapinya, salah langkah dalam menyikapinya bisa fatal karena fitnah. Maka apa? Kata Allah, wallahu indahu ajrun adzim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Berarti apa? Ketika kita mampu menyikapi dengan benar, akan ada pahala yang besar. Dia menjadi fitnah, menguji kita, menguji kesabaran kita, menguji supaya kita nggak gampang marah. Betul Bu, Mbak? Menguji ketelatenan kita, menguji sejauh mana kita betul-betul sayang, menguji bagaimana kita memberikan perhatian. Jadi menguji, anak itu ujian, fitnah, coba. Maka berapa banyak ada orang yang tadinya baik, begitu dikarunia anak berubah menjadi tidak baik. Ada keluarga yang tadinya aktif berdakwah, dikarunia anak malah semakin melempem, lemah dalam berdakwah. Tahu melempem ya? Nah, bahasa Inggris Jawa itu. Ada yang tapi sebaliknya, karena fitnah. Ada juga yang tadinya belum punya anak, begitu dikarunia Allah anak, masya Allah, semakin bersemangat. Sebelum punya anak, setiap sholat barisannya di baris ke-10. Begitu punya anak, barisan terdepan terus. Allah. Sebelum punya anak, hafalannya juz amma terus. Begitu punya anak lagi, masya Allah, langsung khatam. Amal kepala Quran. Amal di sekolah makdul sembilan. Oh, kalau betul dengan bertambahnya anak membuat kita hafal Quran, masya Allah, berarti kita perlu banyak anak. Kemudian fitnah ini. Oleh karena ini fitnah. Jadi ada kalanya ada yang diuji berhasil, ada yang diuji nggak berhasil. Maka fitnah. Yang ketiga, Al-Quran juga menyebut anak itu qurratu a'yun. Rabbana, hablan, doa yang selalu kita baca, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, jangan pernah kita lupa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk hati. Bahkan dalam doa itu kita tidak sekedar minta anak kita, cucu, keturunan kita menjadi orang yang bertakwa, tapi kita minta supaya menjadi pemimpinnya orang yang bertakwa. Kemudian perlu diketahui juga, udah berapa? 4 dari ya? Oh 3. Yang keempat, Al-Quran juga menyebut anak, ingat, perlu diwaspadai. Ternyata anak, pasangan, suami atau istri bisa menjadi musuh kita. Bisa menjadi musuh kita. Dan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang merasa beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian, suami atau istri kalian, di antara anak-anak kalian, aduwwan lakum, ada yang musuh bagi kalian. Fahdharuhum. Maka waspadai. Perlu diwaspadai. Dan Al-Quran sudah menceritakan kepada kita kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya sendiri musuh, anaknya juga menjadi musuh, nggak mau beriman. Musuh di sini bapak-bapak ibu rahimakumullah, jangan berpikiran musuh itu meskipun ada, kita baca juga di Indonesia juga ada, masya Allah, naudzubillah, ada anak yang kesel karena minta uang jajan yang dikasih, pukul orang ibunya, ada yang digorok, ada yang sebenarnya, ada yang kesal kali ini, kemudian ini berantem sama bapaknya, dibakar rumah, ada banyak kisah-kisah, meskipun ya itu kejadian-kejadian itu yang tidak. Tetapi ada kadang-kadang kita lihat memusuhi secara fisik, anak musuh secara fisik. Dan pada zaman Nabi juga ada.
Pada zaman Nabi itu ayahnya munafik dan kemudian anaknya masuk Islam. Dia minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu Muslim." Karena keselnya Sayyidina Umar udah mau menggal lehernya Abdullah bin Ubay. Anaknya tampil minta izin, "Ya Rasulullah, nggak usah, biar saya." Tapi ini bukan berarti jelek. Kalau ini masalah urusan baik. Ada yang ada musuh dalam keburukan, musuh dalam kebaikan juga ada. Musuh itu apakah ya mungkin nggak kebayang bahwa tank membubarkan kita. Lah, bisa jadi apa? Musuh itu adalah membuat kita malas beribadah, membuat kita lemah membaca Al-Quran, membuat kita malas untuk aktif dalam pengajian. Ayat ini, ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu diterangkan turunnya itu karena ada seorang pada zaman Nabi itu dia udah siap berjihad. Mau hijrah, ada dua versi, ada yang jihad, ada yang hijrah. Dia mau berjihad, udah siap, masya Allah, pakaian udah siapkan, mungkin koper kalau sekarang udah siap semua. Tiba-tiba begitu mau berangkat, pamitan ke anak istrinya direngei, nangis anaknya. Bapak, Abi kalau pergi nanti siapa yang ngasih makan saya? Kata istrinya, Pak, Bi, di rumah kan juga bisa ibadah juga. Di rumah kan juga bisa ibadah, bukannya dengan istri juga ibadah. Kadang-kadang, jadi akhirnya apa? Dia nggak tega. Akhirnya dia luluh, nggak jadi berangkat. Terlambat dia. Begitu mau berangkat, tentara udah berangkat. Maka turun ayat ini. Jadi kadang-kadang anak istri atau pasangan itu bisa gandoli. Nah, ngerti gandoli Bu ya? Bisa membuat lemah, penghalang dalam beribadah kepada Allah. Inilah namanya musuh. Ada yang kadang-kadang nggak hadir. Harusnya ada acara pengajian, harusnya udah komitmen setiap pekan sekali ketemu. Kemana? Masya Allah, istri saya. Pekan depan, kemana mau kelihatan? Ya anak saya. Kemana? Istri saya. Pekan ketiga istri, pekan keempat anak, pekan pertama. Jadi alasannya selalu istri, anak. Yang perempuan itu selalu, iya suami saya. Jadi alasannya suami, anak. Ingat, Allah itu menguji kita bukan pada titik terkuat kita, tapi Allah menguji hambanya itu pada titik terlemah kita. Maksudnya apa? Kalau kita lemah pada harta, maka masing-masing kita harus bisa membaca secara cerdas titik kelemahan kita itu apa. Kalau seandainya kita orang yang rajin sholat, nggak usah disuruh sholat, rajin jamaah, nggak akan diuji oleh Allah dalam sisi itu. Tapi kalau kita lemah dalam sisi harta, nanti ingat biasanya ujiannya di situ. Kalau seseorang itu lemah dengan apa? Istrinya atau suaminya, akan banyak ujiannya di situ. Dikit-dikit alasannya istri, dikit-dikit alasannya suami, dikit-dikit alasannya. Akhirnya sering berhalangan gara-gara alasan itu. Diuji terus. Kalau seseorang lemah dengan orang tuanya, nanti ujiannya di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya bukan pada titik terkuatnya, tapi pada sesuatu yang lemah. Nah ini masing-masing kita tahu kira-kira kelemahan kekurangan itu apa. Nah ini harus diwaspadai. Ada orang tua yang kadang-kadang lemah dengan anaknya. Artinya apa? Pokoknya kalau anaknya minta udah. Kalau toh dia harus pergi mondar-mandir ke Indonesia sehari sekali dia berangkat. Saking anunya. Makanya ada yang berdalih sayang anak, sayang istri, sayang keluarga, tapi kemudian mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Nah ini bahaya. Yang seperti ini bisa menjadi aduwwan lakum. Fahdharuh, kata Allah. Maka waspadalah, hati-hati. Jangan sampai anak, keluarga, atau pasangan suami atau istri menjadi musuh satu sama lain. Menjadi musuh maksudnya penghalang untuk kebaikan, penghalang sholat, menjadi penghalang ibadah, penghalang membaca Al-Quran, penghalang melakukan kebaikan. Sudah giliran waktunya harus sholat, istri atau anaknya,
kayaknya di sana lagi banyak diskon tuh. Belok lagi. Nggak jadi sholat, terlambat sholatnya. Kadang-kadang ujian gitu. Oleh karena ini penting. Kemudian yang kelima ya. Ibu catatnya berapa tadi? Yang kelima. Ya betul, yang kelima. Yang kelima dalam Al-Quran, anak itu terakhir ini adalah juga menjadi nikmat. Tadi fitnah, qurratu ayun, musuh, zina, perhiasan, tapi juga anak itu bisa menjadi nikmat karunia. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Isra ayat 6. Wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami bantu, anugerahkan kepada mereka banyak harta dan anak. Ada ayat yang lain juga, wa numiddu bi mimali wa banin, dan kami bantu anugerahkan kepada mereka dengan harta dan anak. Artinya anak itu nikmat. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui anak dalam perspektif Al-Quran seperti itu, maka di sini berarti perlu untuk senantiasa kita berikan perhatian besar. Adalah kewajiban kita. Karena dia amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didik yang baik, kita fasilitasi yang baik. Dan ingat, boleh kita sampaikan materi tentang rumusan pendidikan anak dan keluarga ala Nabi siapa? Ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadabbur terhadap surat Ibrahim ayat 37 sudah kita sampaikan. Nanti direview lagi, ingat lagi. Kalau mau ingat lagi, ya alhamdulillah kita punya tenaga IT, ada di YouTube katanya. Bisa dilihat di YouTube nanti kembali tentang rumusan pendidikan anak dan keluarga dalam perspektif Al-Quran menurut pendidikan yang diterapkan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Tadabbur ayat 37 dari surat Ibrahim. Jadi beginilah Bapak Ibu rahimahumullah. Oleh karena itu mudah-mudahan sebagaimana Ramadan tahun ini kita gaungkan sebagai meraih sukses Ramadan bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan kedekatan kita selama Ramadan ini dengan keluarga kita, ya, kebaikan kita, buka bersama, sahur bersama, kemudian waktu yang kita luangkan selama ini perhatian kepada anak-anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui universitas bernama Ramadan ini, ya, mudah-mudahan membantu kita semuanya untuk bisa mendidik dan mengkondisikan anak dan keluarga kita menjadi anak yang saleh dan salihah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan kesempatan jawab. Ya, sekarang Bapak Ibu. Ya, sekarang Bapaknya siap-siap. Pendapat itu, itu kan misalnya agak menempatkan
Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu bukan agama dogmatis. Islam itu agama dialog. Dan dari dialog itu kemudian ada ikna. Ada ikna itu adalah kepuasan, sehingga kemudian menerima kebenaran itu dengan lapang dada dan tidak dipaksa. Buktinya apa? Coba lihat bagaimana dialog antara Allah dan malaikat ketika mau menciptakan siapa? Manusia, Nabi Adam. Didialogkan dulu. Allah saja kalau Allah mau kan langsung gak usah ngapain pakai dialog, langsung aja ciptakan manusia. Tapi ini pelajaran dialog. Nabi Ibrahim alaihissalam dialog untuk berdakwah. Kadang-kadang beliau juga dialog. Di antaranya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Dialog dengan raja yang dalam riwayat disebutkan di antaranya Najar Namrud, katanya namanya dialog untuk menyampaikan kebenaran. Nah, saya kira membuka situasi dan kondisi, ya, atau membuka kesempatan untuk berdialog dengan anak ini satu hal yang positif. Hanya memang kemudian anak itu sejak awal memang harus ditanamkan iman dan akhlak yang mulia. Bagaimana cara menyikapi berakhlak terhadap orang tuanya, hatta dalam dialog. Harus dibedakan ketika dia dialog dengan orang tua dengan dialog dalam kompetisi di sekolah atau ini, itu harus dibedakan. Karena dalam bagaimana juga terhadap orang tua itu Al-Quran tetap memberikan role, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilewati. Hatta dalam dialog sekalipun. Apa itu? Di antaranya wala taqul lahum uff. Enggak boleh keluar kata kasar terhadap orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat dalam surat Luqman ditujukan kepada kedua orang tua yang nyuruh maksiat atau nyuruh syirik. Tetap dalam kondisi yang seperti itu saja harus tetap memperlakukan dengan baik. Berarti itu akhlak yang baik. Apatah lagi ini orang tua kita ya sama-sama muslim sama ini. Jadi tetap tidak ada masalah pendapat, tapi dibuat suasananya cair. Tidak seperti lomba debat di atas panggung. Gebrak meja, lempar piring, lempar kursi, lempar botol, mobil diangkat, dibanting. Jadi artinya dibuat suasana. Tapi maksudnya apa? Tetap dikasih pendapat. Fakir mazhab ini pelajaran. Tetapi tentu perlu dijelaskan. Nah, ini akan bisa terjadi kalau anak itu sejak awal punya hasasiyah. Hasasiyah yang berangkat dari sebuah iman dan akhlak. Bahwa ketika dia berkomunikasi dengan ayahnya itu berbeda. Ada adab akhlak terhadap orang tua yang memang semua harus taat. Meskipun kita di negara bebas, negara ini ya tentu saja kadang-kadang di negara-negara seperti ini itu diajarkan orang supaya kuat argumentasinya dan seterusnya. Itu bagus dalam beberapa sisi. Tetapi di sisi yang lain tuntunan Islam itu juga harus disinergikan dengan itu. Harus ditanamkan supaya tidak kelewat batas. Akhirnya apa yang terjadi di sekolahnya, kompetisi dan debat, kemampuan dia berdebat di sekolahnya, itu langsung diadopsi mentah-mentah, diambil mentah-mentah 100%, kemudian diterapkan di depan orang tuanya. Nah, ini tentu berbeda, salah. Nah, yang bisa membedakan itu adalah ketika kita sejak dini menanamkan akhlak. Maka tadi pagi di pelajaran ibu-ibu saya sampaikan kepada ibu tentang masalah ini. Pentingnya kita jangan membiasakan mentolerir anak ketika ada sesuatu yang kurang baik, termasuk akhlak terhadap orang tua. Supaya dia tidak jadi kebiasaan atau terekam dalam benak anak, akal dalam otak anak seakan-akan itu bully. Seperti tadi pagi saya sampaikan, ketika orang tua duduk di bawah, ada anak duduk di atas, itu jangan biarkan. Memang nggak ada ajaran langsung dalam Quran hadis, tapi ini kaitan dengan adab supaya apa nanti anak itu terbiasa. Ya, itu termasuk seperti Nabi kan. Nabi ketika melihat waktu itu kita sampaikan anak-anak ngacak makanan, itu kan Nabi nggak membiarkan. Beliau cepat langsung meluruskan dengan komunikasi dan bahasa anak-anak. Kenapa? Kalau dibiarkan,
Karena ada sebagian orang tua kadang-kadang cuek saja. Ya namanya juga nggak apa-apa. Namanya juga entar juga ngerti sendiri. Siapa bilang ngerti sendiri? Siapa bilang ngerti sendiri? Pada zaman Nabi ada anak makan sejak kecil tangan kiri, terus dia besar tangan kiri, begitu disuruh Nabi tangan kanan, sombong dia. Maka didoain Nabi, tangannya nggak bisa bergerak, nggak bergerak. Maka mansyab basyab. Yang namanya culture itu nggak lahir dengan bim salah bim abrakadabra. Dia muncul dari sebuah gagasan ada di otak pikiran, kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu ide ini muncul menjadi sebuah perbuatan, dan perbuatan ini kemudian diulang-ulang menjadi tradisi, adat, dan sampai akhirnya menjadi culture. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jadi memang perlu pembiasaan. Nah oleh karena itu, ya ini penting, ya. Tentu harus diingatkan, nah betul itu penting, punya kekuatan hujah, ya ini. Tapi jangan kemudian model debat yang dilaksanakan di sekolah, dilombakan, itu kemudian dibawa ketika juga berdialog dan ngobrol dengan orang tuanya. Lah nggak bisa begitu, nggak bisa. Bapak nggak bisa begitu. Ini salah. Nah, jadi, itu tuh, maka ini tentu apa? Perlu kebiasaan. Dan itu ya muncul dari hal-hal kecil yang dibiasakan. Ketika anak sudah mulai teriak, mulai harus cepat diingatkan, wala taqullahu ma'uf. Sekedar ngomong saja tidak boleh. Itu kan apalagi kalau keluar lebih daripada. Nah, Allah. Baik, yang lain. Ya. Silakan, Bapak ada sekarang. Bapak ada sekarang, Pak ada Pak, Bu. Ibu dulu, ya udah Bapak Ibu. Ada, silakan Bu. Iya, apa silakan Bu. Yang tentang anak menjadi musuh. Nah, kadang makna musuh yang sebenarnya itu kan kita paham. Tapi kan dalam itu ada seberapa besar sebenarnya yang dikatakan musuh anu mobil tadi. Kadang-kadang kita berkawan gitu kan, atau mendidik anak. Namanya ibu kadang-kadang ada perasaan kesal, bener, mungkin pada saat timing pada itu dia capek atau apa. Kemudian mungkin karena sikap itu terusnya jadi tertanam gitu kan. Anak timing ketika anak itu misalnya meminta kepada orang tua itu timingnya nggak pas menurut kacamata orang tua, jadi kebiasaan tadi anak itu tumbuh dengan mental gitu ya. Nah kemudian ketika kita orang tua mulai menyadari bahwa sikap itu salah gitu dan itu sudah berlalu agak lama gitu ya, jadi tumbuh kembang jadi bukan syak tadi jadi kebiasaan yang jelek. Nah anak itu seperti menganggap orang tua yaitu konotasinya ada musuh gitu ya, musuhan gitu. Nah sebenarnya dari kacamata Islam itu yang dikatakan musuh itu seperti apa gitu Ustaz? Itu aja sih, saya masih itu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi musuh di sini Bapak Ibu Rasulullah, dan itu bisa nanti dibaca tafsirnya, banyak benar ulama. Maksudnya intinya adalah musuh dalam kebaikan, penghalang dalam kebaikan, penghalang dalam urusan-urusan ketaatan kepada Allah, membuat orang malas untuk taat kepada Allah, membuat orang kemudian tidak semangat melaksanakan ibadah, membuat orang kemudian jauh dari Allah, jauh dari ayat Allah, jauh dari rumah Allah, jauh dari berdakwah, mengajak kepada Allah. Nah itu berarti musuh dalam kebaikan. Itu yang dimaksud dengan adu. Makanya fahzaruhu, harus diwaspadai. Ya. Jadi
Itu intinya. Nah, itu terjemahnya tentu dalam aplikasi kehidupan banyak contohnya. Tetapi intinya musuh dalam kebaikan, musuh dalam taat kepada Allah, musuh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu ya penjabarannya ya apa saja, ya, apa saja. Ya kan ada kalanya seorang sudah punya program bagus, sudah punya rencana bagus, ya untuk kebaikan dakwah, untuk kebaikan ini, kemudian tampillah anak istri tidak setuju dengan berbagai macam dalih, padahal ini sudah bagus dilihat dari pandangan Quran, Sunnah, nah, itu bisa jadi dia menjadi lawan, adu. Termasuk juga ya seperti yang terjadi pada kisah para nabi, kisah sebagian nabi, di mana istrinya menjadi musuh. Istri Nabi Lut dan Nabi Nuh itu kan musuh terhadap dakwah nabinya, dakwah suaminya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdain min 'ibadina shalihain fa khanatahuma. Makanya jangan pernah membayangkan ketika membaca ayat ini fa khanatahuma, keduanya khianat terhadap suaminya. Itu para ulama semuanya kalau membaca tafsirnya mereka mewanti-wanti kita jangan membayangkan khianat itu khianat zaujiyah seperti selingkuh apa? Nah, tapi khianat da'awiyah, khianat dalam dakwah. Sebab biasanya kalau dalam keluarga kan persepsinya khianat selingkuh atau apa, bukan. Fa khanatahuma itu adalah keduanya mengkhianati kedua suaminya yang Nabi dan Rasul itu adalah khianah da'awiyah. Maka kalau Bapak Ibu baca kisah istrinya itu kan begitu. Kalau ada orang yang ini ntar manggil kaumnya pada istri Nabi Lut itu tuh disuruh berbuat kerusakan, dihalangi. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena intinya begitu. Tinggal kemudian penjabarannya ya tentu tadi itu banyak contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus selalu kita waspadai. Ya. Artinya menjadi musuh satu sama lain. Allah a'lam. Nah. Ya, ada lagi? Oh, yang nomor 3 tadi gimana? Yang fitnah. Oh ya, fitnah. Jadi fitnah itu begini. Namanya ujian itu, fitnah itu ujian cobaan. Jadi begini, kalau kita membaca dalam Al-Quran, kata fitnah itu banyak maknanya. Bahkan ada tesis untuk mengambil gelar magister, judulnya Al-Fitnah fi Dhawil Qur'anil Karim. Fitnah dalam perspektif Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kata fitnah itu banyak sekali. Ada di sebagian ayat fitnah itu artinya syirik, ada juga. Fitnah itu menyembah kepada selain Allah, itu ada. Tapi fitnah di sini adalah ujian, mihnah. Ujian itu apa? Dia bisa menguji kita untuk menjadi baik, tapi juga bisa menguji kita untuk menjadi tidak baik. Itu fitnah. Jadi harta dan anak itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu artinya ujian, ya seperti ujian. Ujian itu kan kadang-kadang seseorang kalau diuji apa? Bisa lulus, bisa enggak? Bisa enggak lulus, bisa naik kelas, bisa tidak naik kelas. Jadi dia menjadi ujian. Kira-kira dengan harta yang kita miliki, dengan hadirnya anak-anak kita ini, kira-kira kita bisa menjadi baik apa tidak? Kira-kira kita bisa menjadi orang yang bersyukur apa tidak? Kira-kira kita bisa menjadi orang yang semakin aktif berdakwah apa tidak? Kira-kira kita menjadi orang yang semakin semangat dalam menjalankan Islam apa tidak? Itu fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup dengan wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar ketika kita lulus menghadapi fitnah itu. Nah, begitu. Jadi ujian ya. Seperti ujian, ya orang kan bisa diuji dengan baik, bisa diuji dengan yang tidak menyenangkan. Dan dua-duanya harus disikapi.
Kalau diuji anaknya baik, syukur, dilipat gandakan pahala oleh Allah. Kalau kemudian diuji, kadang-kadang kita harus sabar karena ini ujian, fitnah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga anak kita, keluarga besar kita, ya, seluruh ya, anak cucu kita, keturunan kita semuanya juga nanti mudah-mudahan menjadi qurratu a'yun dan pemimpin orang bertakwa, dan mudah-mudahan mereka menjadi deposit ukhrawi kita yang nanti akan mengalirkan pahala yang tidak berputus kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup akhirnya membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.